Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 23 November 2021. Kita masih terus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mengawali segala pekerjaan kita, aktivitas kita, kesibukan kita. Mungkin ada begitu juga ada begitu banyak juga orang yang saat ini sedang terbeban, bergumul. Tapi ingatlah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan diteguhkan. Kita akan dikuatkan. Maka teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan berhenti. Sebab iblis berupaya untuk apa? Menggoyahkan iman kita. Melalui orang-orang yang apa? Yang menyesatkan. Itu. Oleh karena itu teruslah mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu dan pikiran. Biar Roh Kudusmu meneranginya semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita. Mazmur 34 ayat ke-9. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau ada orang yang bertanya kepadamu siapakah Tuhan itu? Dan bagaimanakah sifat Tuhan itu? Saudara-saudara, pertanyaan itu akan dijawab tergantung dari kepada siapa pertanyaan itu disampaikan. Dan kepada siapa dan siapa yang menjawab pertanyaan itu. Bagi orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, yang menjauhkan dirinya daripada Tuhan, maka dia akan celaka. Sehingga dia menganggap, melihat, dan memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang jahat. Bagi orang-orang yang sering melakukan dosa, apalagi perzinahan, sehingga dia mengalami sakit penyakit karena perzinahannya, apalagi sampai kena AIDS, maka dia mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan itu adalah Allah yang apa? Yang kejam. Karena dia membalaskan kejahatan dengan apa? Dengan hukuman. Tetapi ingatlah, bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga dia dilepaskan daripada kejahatannya, dilepaskan dari pergumulannya, disertai dalam setiap apa yang boleh terjadi dalam kehidupannya, maka buat dia Allah itu adalah Allah yang baik. Jadi tergantung kepada siapa pertanyaan itu ditanyakan, dan kepada siapa atau siapa yang menjawab pertanyaan itu. Tapi firman Tuhan buat kita hari ini, saudara-saudara, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha baik. Makanya dia katakan, saudara-saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Buat pemazmur, dia merasakan, dia melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Sampai-sampai dia bisa merasakan, kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu tidak terlihat. Tetapi dia, orang-orang percaya, bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan bisa melihat cara-caranya Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita lihat pemazmur atau Raja Daud yang mengalahkan Goliat. Bagaimanapun caranya secara manusiawi, tidak akan mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi karena dia yakin bahwa Tuhan menyertainya, sehingga Goliat itu diserahkan kepadanya untuk dibunuh. Karena apa? Supaya orang Israel betul-betul mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan menyerahkan itu, nyawanya Goliat, kepada Daud. Dan disitulah dia melihat caranya Tuhan. Dia bisa merasakan tangan Tuhan yang menyertai dia. Saudara-saudara hanya pakai alih-alih itu. Coba pikir, mungkinkah? Tapi itulah hebatnya.
Sekali saja dia ayunkan, dia pakai, dia gunakan, sekali saja dia lakukan, langsung mengena ke dahinya, ke dahi Goliat yang pada saat itu tidak tertutup dengan tamengnya. Itu kan luar biasa kan? Itulah caranya Tuhan. Buat dia, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyertai. Tuhan itu baik. Makanya itu dinyatakannya juga saudara-saudara dari ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi dia mencari Tuhan. Sehingga apa? Tuhan menjawab. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi Tuhan melepaskan dia dari segala ketakutannya, kegentarannya. Kemudian di ayat yang ketujuh dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dia orang yang tertindas dan berseru kepada Tuhan karena apa? Dia mau menyampaikan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi dia juga menyelamatkan dari segala kesesakan. Baru ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Apa artinya semuanya itu? Artinya ketika orang-orang mengandalkan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai. Sehingga dia bisa merasakan dan melihat bagaimana kasih Tuhan kepadanya. Sehingga dia boleh apa? Boleh menyatakan di depan umum, menyaksikan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Nah sekarang pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan kita? Sama seperti pemazmur. Kalau kita benar-benar percaya dan berserah mengandalkan Tuhan, maka demikian juga Tuhan pasti akan menyertai hidupmu. Jangan terus bersungut-sungut ketika ada masalah. Daud juga mengalami banyak masalah. Iya kan? Dia kan hambanya Tuhan. Terus ketika dia mengalami pergumulan, kan dia mengalami pergumulan, dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh raja. Itu kan masalah, itu kan pergumulan. Bahkan sampai apa? Dia merasa tersesat, menderita. Kalau dia lain dikatakan dia hampir tenggelam dalam apa? Kubangan air. Dia terjerat dengan jerat dunia ini, bumi ini. Itulah anggapannya. Tapi apa? Dia berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berserah kepada Tuhan, mari percaya. Supaya kita bisa merasakan dan melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Mungkin penyakit, seberat apapun penyakitmu, pasti Tuhan akan sembuhkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kalaupun tidak disembuhkan, pasti Tuhan meneguhkan, menguatkan kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala penyakit kita, segala pergumulan kita. Apapun, makanya mulai berserah kepada Tuhan. Jangan hanya bersungut-sungut. Ingat saudara-saudara, lebih gampang kita untuk bersungut-sungut, untuk kita kecewa. Tapi jangan biarkan roh sungut-sungut itu tetap menguasai kita. Tapi bersukacitalah. Makanya hari ini firman Tuhan mau mengajak kita, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Jadi ini ajakan buat kita untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan dan menerima kebaikan Tuhan, pasti dia akan memuji, memuliakan nama Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami terus benar-benar menjadi orang yang percaya dan berserah dan mengandalkan Engkau dalam setiap waktu. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Teruslah percaya dan mengandalkan Tuhan. Maka kita akan bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Semangat terus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.